Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Yusuf Saifuddin, SHMH. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Hukum, dan prodi saya adalah prodi Ilmu Hukum. Spesialisasi bidang saya adalah hukum pidana. Jadi di kampus saya mengampu mata kuliah hukum pidana yang pokok dan turunannya ada mata kuliah kriminologi, viktimologi, tindak pidana khusus, dan juga ada mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan hukum. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana pembelajaran yang saya laksanakan pada mata kuliah hukum pidana yang saya ampu sebagai mata kuliah pokok. Adapun metode yang saya gunakan di dalam perkuliahan ini adalah metode DAA, yaitu delivery, kemudian interaktif, dan assessment. Delivery saya sampaikan materi seputar hukum pidana dan perkembangannya, kemudian dilakukan komunikasi yang interaktif melalui diskusi-diskusi kepada mahasiswa, dan juga di bagian akhir saya lakukan assessment berupa penulisan legal opinion yang diberikan kepada mahasiswa atas isu-isu yang telah saya tentukan sebelumnya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah hukum pidana, di mana mata kuliah hukum pidana ini memang mempelajari tentang pemahaman dasar hukum pidana, baik secara material, gitu ya, kemudian ruang lingkup, keberlakuan azas legalitas, kemudian tindak pidana, pemidanaan, konstruksi hukum pidana, sampai dengan pembaharuan hukum pidana. Sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah disahkan, yang mana Indonesia saat ini telah mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Artinya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua para akademisi di bidang hukum pidana ini untuk mengkaji dan menyebarkan secara luas pemahaman hukum pidana ini, wabil khusus kepada mahasiswa. Adapun materi di dalam mata kuliah hukum pidana ini, yang pertama ada diawali dengan pengantar hukum pidana, kemudian ada asas legalitas hukum pidana, keberlakuan hukum pidana, kausalitas pidana, tindak pidana, kemampuan bertanggung jawab, alasan penghapusan pidana, percobaan, penyertaan, perbarengan, gugurnya hak menuntut, dan yang terakhir adalah pembaharuan hukum pidana. Ya, ini adalah skema bobot penilaian dari mata kuliah hukum pidana yang saya ampu. Berikut adalah cuplikan perkuliahan yang saya ampu dari mata kuliah hukum pidana ini yang saya laksanakan secara luring di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, saudara. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Ya, baik saudara, sebelum nanti materi saya sampaikan, silakan untuk presensi bisa di-scan barcode-nya terlebih dahulu. Ya, silakan di-scan ya. Ya, ini memang jadi paperless gitu ya, dan langsung terdata, mudah. Yang nggak hadir yo, nanti kan dihitungnya cepat. Ingat ya, kehadiran maksimal kalian harus memenuhi 75%. Oke, sudah ya, selesai? Oke, ya. Baik saudara, pada pertemuan pagi hari ini kita akan mendiskusikan mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sebagaimana materi terakhir yang saya sampaikan mengenai pidana dan pemidanaan, pada pembelajaran hari ini kita akan mendiskusikan bersama isu-isu
topik mengenai pembaharuan hukum pidana terkini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia saat ini telah memiliki kitab undang-undang hukum pidana yang baru di undang-undang nomor berapa? Nice ya. Jadi kitab undang-undang hukum pidana Indonesia sekarang telah diundangkan yang sekian puluh tahun berjalan, mereknya masih R terus ya, RUU. Alhamdulillah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ini kita secara resmi mempunyai kitab undang-undang hukum pidana nasional. Yang mana kita tahu bahwa KUHP kita yang lalu merupakan KUHP produk kolonial, peninggalan Belanda, peninggalan penjajah, yang mana tentu dalam nilai-nilainya tersebut tidak selaras, tidak seiring, seirama dengan nilai bangsa Indonesia. Oleh karenanya saudara, kalian bisa melihat di sini bahwa misi KUHP baru ini ada beberapa poin yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalian bisa melihat bahwa rekodifikasi terbuka dan terbatas. Bahwa di dalam KUHP kita yang baru ini, misi yang pertama adalah merekodifikasi ulang, ya, menghimpun peraturan-peraturan pidana yang ada di luar KUHP, ya, kemudian dihimpun ke dalam satu kitab undang-undang hukum pidana yang baru dan terbatas pada aspek atau hal-hal yang sifatnya tertentu. Kemudian ada misi demokratisasi, saudara. Ya, misi demokratisasi ini tidak lain, tidak bukan adalah untuk menyerap ya, berbagai pihak ya, untuk terlibat di dalam pembentukan hukum pidana ini. Sebagai negara yang demokrasi, ya, Indonesia memegang teguh prinsip demokrasi ini, salah satunya di dalam pembentukan kitab undang-undang hukum pidana. Yang mana kita tahu bahwa Indonesia multikultural, multi etnis, multi religion, semua hal ini diakomodir, ya. Kemudian diaktualisasi ya, di dalam KUHP baru ini, ya, dalam bentuk ini ada modernisasi. Ya. Kita ketahui bahwa perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat cepat, larinya kencang, gitu ya. Kalau ibarat motor ini, motor yang 1000 cc gitu ya, Ducati, weng gitu ya. Kalau ngelihat motor GP itu hanya kelihatan sakilatan, weng gitu ya. Sangat cepat. Inilah pembaharuan, perlunya adanya pembaharuan hukum pidana yang berkarakteristik ya lebih modern, yang lebih aware terhadap perkembangan iptek gitu ya. Dan harmonisasi peraturan gitu ya, harmonisasi nilai ya. Nilai tadi hukum adat ya, dari Sabang sampai Merauke yang kita ketahui banyak sekali ya, yang semuanya ini diharmonisasi, dihimpun jadi satu supaya seiring dan selaras, spiritnya sama ya, dalam rangka ya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk pihak-pihak tertentu, bukan untuk kelompok-kelompok satu persatu. Yang pertama, saudara, jadi ini yang boleh saya soroti adalah yang paling, menurut saya paling esensial, ruh yang kelihatan keindonesiaannya adalah ini. Ya, di pasal 1 dan pasal 2 KUHP kita. Ya, yang mana pasal 1 ya, mengatur tentang keberadaan asas legalitas. Ya, nullum delictum nulla puna sine praevia legi punale, bahwa tidak ada suatu ya, perbuatan yang dapat dipidana ya, sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang ya, mengatur perbuatan itu. Sementara itu di pasal 2 ya, itu mengatur tentang hukum atau kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat ya. Pembatasannya, saudara, kita harus hati-hati ya, berlaku di tempat hukum itu hidup ya. Tindak pidana tidak diatur dalam KUHP serta sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang 1945 ya,
hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat. Jadi di sini saudara hanya berlaku di tempat di mana hukum ya, atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat itu berada, gitu ya. Hanya sebatas itu. Misalkan terkait dengan pidana apa di Aceh, ada apa? Ya, cambuk. Ya, itu hanya berlaku di ruang dan waktunya ya di Aceh, gitu ya. Kemudian nanti ada pidana adat di Bali, ada pidana adat di Papua. Ya hanya berlaku di wilayah hukum di wilayah tersebut, gitu ya. Kemudian sanksinya yang diancamkan maksimal setara dengan denda kategori 2 atau 100 juta di pasal 96 ya. Ini dibandingkan dengan perda yang memungkinkan pidana kurungan maksimal 6 bulan dan denda maksimal 50 juta rupiah ya. Tidak dimaksudkan untuk menghidupkan kembali pengadilan adat. Tetap pengadilan yang dipakai di sini adalah pengadilan negeri, gitu ya. Bukan pengadilan adat, lembaga peradilannya bukan pengadilan adat. Nah, oleh karenanya saudara, ini perlu penelitian empiris ya. Nanti ketika kalian penyusunan tugas akhir bisa nih menjadi topik kajian yang cukup seksi ya terkait dengan keberadaan atau eksistensi daripada living law ini. Karena ini sesuatu yang ya menurut saya paling menarik perhatian dan lebih nampak keindonesiaannya itu di sini. Gitu ya. Ada yang mungkin mau didiskusikan? Silakan. Ya, silakan Mbak Dewi. Tadi terkait dengan asas legalitas, sebetulnya bagaimana sih hubungan antara asas legalitas itu sendiri dengan keberlakuan living law dalam hal ini semata-mata untuk kepastian hukum itu sendiri, Pak? Oke, ya memang tadi yang saya katakan menariknya itu di sini, gitu ya. Di dalam prinsip asas legalitas ya kita tahu, gitu ya, ada skripta bahwa hukum itu harus atur secara tertulis. Namun kita bisa melihat, gitu ya, di dalam penjelasan pasal 2 ini, saudara, nanti kalian bisa dilihat bahwa yang namanya kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat ini nanti akan diatur ya melalui peraturan perda masing-masing daerah, gitu ya, yang kemudian nanti akan dihimpun ditetapkan dalam satu peraturan pemerintah, yang artinya apa? Artinya hukum pidana adat yang tadi, ya kan? Ya pada akhirnya dituliskan. Memang dilematis, beberapa ahli hukum seperti Prof. Sulistiawati Irianto, ya, kemudian Prof. Komari ya, beliau-beliau mengkritisi bahwa yang namanya kebiasaan yang hidup, yang namanya juga hidup, kan dinamis, gitu ya. Ketika sudah dituliskan di dalam peraturan perundang-undangan, apakah masih dinamis? Tidak. Maka akan mati, gitu ya. Maka tidak bergerak lagi. Nah, maka kalau yang demikian nanti akan sering sekali perubahan-perubahan, dimungkinkan akan sering terjadi perubahan peraturan. Kenapa? Karena cepat sekali iptek ini berkembang, gitu ya. Yang kita ketahui sebelum ini ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ya, menjawab persoalan kekerasan seksual yang sekarang terjadi yang memang sekian mencuat, ya, termasuk di dalam hal ini. Oleh karenanya ya untuk mengakomodir, ya, jadi bukan semata-mata nilai kepastian di sini ya Mbak yang dicapai, ya, tetapi di sini juga adalah kepentingan bangsa. Ya. Hukum ternyata perlu kita ketahui, ternyata memang hukum adat di beberapa banyak wilayah di Indonesia ini memang masih eksis dan ini perlu diakomodir. Ya. Sebutlah di masyarakat misalkan Papua, gitu ya, mereka masih banyak menyelesaikan persoalan pidananya dengan adat, gitu ya.
kondisi saat ini ya masih menimbulkan justru ketidakpastian ketika masyarakat menerapkan dengan hukum adatnya masing-masing. Kan itu bukan hukum nasional, tetapi di masyarakat wilayah tertentu itu paling kuat dan dilaksanakan. Ini justru menimbulkan ketidakpastian kalau sekarang. Dengan KUHP baru ini, maka pidana adat tersebut tadilah menjadi sesuatu yang pasti. Begitu ya Mbak ya? Oke. Ya, di pasal 55 ayat 2 ya. Coba baca Mbak, yang keras. Hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan satu, ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian, segi keadilan dan kemanusiaan. Durung sarap apa Mbak? Kok koyo lemes temen dia. Hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan satu, ringannya perbuatan. Jadi kalau misalkan kita ilustrasikan contoh kasusnya dulu ada Nenek Minah. Ringannya perbuatan, ya Allah gara-gara kayu apa bakar sak bengket ngono to. Ya kan, akhirnya sampai diproses sampai ke peradilan. Keadaan pribadi pelaku. Sakjane iki ustadz, kiai ngene, tetapi ya namanya orang kadang ada sisi hilafnya gitu ya. Tiba-tiba atau guru alim pinter tapi sekali ada siswa di kelasnya yang selengeannya luar biasa gitu ya, langsung plek gitu ya. Nggak terima orang tuanya, lapor ke. Nah, yang begini-begini ini. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian gitu ya. Jadi bisa dilihatkan pada saat itu. Kalau memang kondisi memungkinkan untuk permaafan ya istilahnya diakomodir ya suara dari berbagai pihak gitu ya. Maka di sini demi keadilan dan kemanusiaan ya hakim bisa ya di dalam peradilan tersebut bisa dilakukan permaafan. Nah, untuk pengaturan teknis selama 2 tahun ke depan ini yang akan digodok. Bagaimana teknis judicial pardon ini? Ya, ini masih di awal, maka kita layak untuk menunggu bagaimana nanti permaafan di peradilan ini. Apakah produknya dalam bentuk putusan, gitu ya, atau produknya apa nanti kita lihat di kemudian waktu. Kemudian jenis pidana, saudara, ya ada pidana penjara, pidana tutupan, pengawasan, denda, pidana kerja sosial. Kemudian tindakan ada pencabutan hak tertentu, perampasan barang, gitu ya, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin, pemenuhan kewajiban dan seterusnya. Dan pidana mati selalu diancamkan secara alternatif, dapat dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun dulu. Ini yang kemarin rame-rame geger-geger gitu ya. Pidana mati iya ora gitu ya. Tetap pidana mati ada di Indonesia, tetapi sebagai pilihan terakhir ya, diancamkan alternatif dapat dijatuhkan dengan percobaan terlebih dahulu selama 10 tahun. Nah, terus Pak kalau sudah 10 tahun kepiye? Ya, kalau ternyata bisa bertobat, melakukan taubatan nasuha gitu ya, ya walaupun kita nggak tahu namanya isi hati seseorang. Ya semuanya saya pikir bisa melakukan seolah-olah taubatan nasuha ya, mau dieksekusi gitu ya, kemudian menunjukkan perlakuan baiknya gitu ya. Nah, di sini ya, jadi ini pidana pokok, kemudian berikutnya ini ada pidana tambahan dan ini yang bersifat khusus ya, yang dalam sistem pemidaan kita ya. Silakan ada yang mau disampaikan lagi sebelum sesi ini silakan mau disampaikan. Ya, gimana Mas Anggi? Mengenai kasus yang viral belakangan ini Pak, yang lagi ramai terkait kasus penganiayaan si David Ozora itu Pak. Ya, gimana dengan si David? Ada berita yang baru saya baca, si AG ini mendapat tuntutan dari jaksa tahun penjara, dan apakah
tuntutan itu relevan Pak dengan pembaruan kali ini, mengingat si AG ini juga masih di bawah umur Pak? Ya, untuk kasus si AG memang ini menarik ya, banyak netizen yang menghubungkan ini kasusnya Sambo cilik gitu ya. Ini si AG ini si Putri gitu ya, si pelaku siapa namanya? Mario Dandi ini sebagai si Sambo gitu ya, karena bisikannya dari si yang perempuan gitu ya. Ya, kalau kita melihat saudara, jujur khusus untuk kasus yang melibatkan anak, tetapi memang ini perlu ada penelitian guna pembaharuan usia seseorang dapat dipidana, terutama untuk usia kategori anak, bisa menjawabkannya penuh di usia berapa. Ya, jadi kalau kita melihat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, 12 tahun itu sama sekali tidak boleh dipidana, ya kan? Kemudian 12 sampai dengan 17 tahun ini ya bisa, tetapi dengan tidak penuh ya, dikurangi sepertiga gitu ya dari ancaman pidana pokok gitu ya, tidak penuh, termasuk yang diancamkan pada si AG ini gitu ya. Ancaman pidana pokok itu kan 12 tahun gitu ya, penganiayaan berat gitu ya, dengan perencanaan komplit ini 12 tahun. Nah, sepertiganya itu kan ya 4 tahun gitu kan. 4 tahun ini yang maksimum. Ya, karena mempertimbangkan apa? Usia anak 15 tahun. Jujur gitu ya, kalau yang tindak pidana yang penganiayaan yang enggak terlalu sadis sih, saya memang ya kalau bisa salaman aja dah, minta maaf gitu ya, cari win-win solution. Tapi kalau ini beda gitu ya, sampai korban begitu, saya agak ikut geram juga gitu ya. Maka ancaman 4 tahun ini juga, ini kan ancaman ya maksimum, menurut saya relevan saja kalau mempertimbangkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak gitu ya. Menurut saya ini relevan, tinggal nanti bagaimana hakim membuat pertimbangan-pertimbangan di amar putusannya atau di dalam proses penggaliannya seperti apa. Dalam konteks pembaruan pidana ya, kalau nanti ada judicial pardon gitu ya, ini tapi kan berlaku untuk 2025 gitu ya, belum bisa diterapkan sekarang. Tetapi dalam konteks pembaruan hukum pidana, saya pikir kasus semacam AG ini patut dipertimbangkan secara serius. Bagaimanapun saudara, dipidana pada saat usia masih kategori anak remaja, jujur coba kalian mengingat masa remaja kalian, mesti kemelitak gitu kan, petakilan dan segala macam toh. Bertindak sesuatu nggak pikir keri gitu ya, senengnya balapan orang pikir keri. Ini patut kalian pertimbangkan gitu ya. Memang ada kondisi yang belum stabil. Nah, ini silahkan nanti bisa untuk kajian kalian ya ke depan terkait dengan usia, pertanggungjawaban untuk tugas akhir kalian juga nanti bisa gitu ya, terkait dengan usia bertanggung jawabnya. Apakah masih relevan anak ini bertanggung jawab penuh ini kalau sudah 18 tahun? Nyatanya yang kelitih lah gitu ya, yang kemarin perang sarung lah gitu ya, dan sarung dijoki celurit, dijoki watu gitu ya, ini otak itu taruh di mana gitu kadang. Ya, apakah kita melihat fenomena-fenomena ini? Saya bukan ahli psikologi, maka ini perlu penelitian. Apakah psikologis anak-anak remaja sekarang ini betul apa yang dilakukan itu tidak disadari akibatnya? Saya pikir dia mengayungkan celurit kemudian sabetkan seseorang pasti tahu akibat dari sabetannya itu toh. Nah, ini perlu dipertimbangkan saya pikir. 14 tahun, 13 tahun wis dolanane celurit-celuritan. Nah, ini saya pikir yang perlu pertimbangkan terkait dengan pembaharuan sistem peradilan pidana anak ya. Kalau hukum pidananya sudah, pembaharuan hukum pidananya saya pikir sudah oke. Tetapi perlu nih ada pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Dalam hal apa anak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya.
Jadi ini perlu beriringan. Pembaharuan pidananya oke, yang mengatur perbuatannya, sekarang tinggal sistem peradilan pidana anaknya nih. Melihat apa? Fenomena yang terus berkembang dinamis dan ternyata anak-anak sekarang semakin ngeri. Itu perlu, saya pikir nanti perlu berikutnya adalah targetnya pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Baik saudara, dari apa yang tadi saya paparkan ya, bisa kita simpulkan bahwa di dalam pembaharuan hukum pidana ini, kita ini banyak sesuatu yang baru, yang berkarakteristik kebangsaan Indonesia. Tadi prinsip-prinsip ya, ada prinsip demokratisasi dan segala macamnya. Kemudian sampai pada tadi kita jenis pidananya, ya, ada tindakan, kemudian double track system yang memang menjadi ciri khas kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional kita ini. Oke, mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari bersama kalian bisa menyerap dan menginternalisasikan ya ke dalam diri kalian. Kelak mudah-mudahan yang jadi hakim, yang jadi advokat, ya, yang jadi jaksa gitu ya. Kalau ini jadi tukang jagal ya, jadi bisa menegakkan aturan sebaik mungkin, bukan semata berorientasi pada kepastian hukum, tetapi keadilan dan kemanfaatan yang lebih utama. Begitu saudara yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kalian bisa pelajari sesuai dengan rencana perkuliahan yang telah kita susun. Nanti kita tugas nanti saya sampaikan ya di pertemuan ke-14, tetapi saya ingatkan nanti untuk tugasnya berupa legal opinion ya. Nanti kalian menyusun legal opinion dari kasus-kasus yang viral. Nanti saya susun ke dalam beberapa tema-tema tertentu. Nanti kalian kritisi itu ya berdasarkan hukum pidana kita yang baru. Ingat, yang baru ya, bukan yang sekarang masih berlaku atau yang KUHP lama. Ya, jadi nanti tugasnya bentuknya adalah legal opinion. Saya sampaikan di dalam pertemuan ke-14 dan dikumpulkan pada saat pelaksanaan UTS. Ya, begitu? Ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang saudara. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, hati-hati.